akan membacakan presentasi kelompok kami, yaitu validasi data. A. Cara membedakan berita fakta dan hoaks. A. Periksa sumber berita. 1. Pastikan berita berasal dari media kredibel mempunyai reputasi baik. 2. Hati-hati dengan situs tak dikenali. B. Cek judul dan gaya bahasa. 1. Hoak biasanya memakai judul sensasional. C. Verifikasi berita media lain. 1. Berita diinput oleh media besar dan tidak dilebih-lebihkan. D. Periksa fakta dan reputasi. 1. Cek cara bukti atau data pendukung dari berita. E. Periksa tanggal konteks. 1. Kadang berita lama disebar dan diulang-ulang. 2. Pastikan informasi sesuai di konteks. F. Perhatikan orang yang menyebar. 1. Jangan percaya berita yang hanya disebar di grup WhatsApp saja. Laki. Mengapa orang lebih cepat membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya? 1. Orang-orang terbawa emosi. Karena berita hoak memancing emosi orang membaca dapat mengakibatkan pembaca tak mencerna kebenaran dari berita tersebut terlebih dahulu. 2. Efek media sosial, yaitu cepatnya penyebaran berita hoaks di media sosial. 3. Rasa ingin menjadi yang pertama. Karena banyak orang ingin menjadi yang pertama, berita tak tahu penyebar berita namun tak tahu kebenaran dari berita tersebut. Dampak penyebaran informasi yang tidak valid terhadap masyarakat. 1. Dapat membuat masyarakat panik, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam dan pandemi. 2. Polarisasi sosial sering digunakan untuk memanipulasi opini yang bisa membuat perpecahan pada masyarakat. Kerugian finansial karena tertipu oleh informasi palsu. 3. Gangguan kesehatan dan menurunnya kepercayaan terhadap identitas. 4. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih kritis dalam menerima informasi. Pertama, meningkatkan literasi digital. Yang kedua, mendorong kebiasaan mengecek sumber berita. Yang ketiga, sosialisasi tentang dampak berita hoak dan cerita mengenalinya. 4. Peran media yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi untuk menangkal hoaks. Apa tips untuk memilih sumber data yang valid? Periksa kredibilitas sumber, evaluasi kualitas data, mempertimbangkan metode pengumpulan data, periksa pembantuan data, gunakan beberapa sumber data, hindari sumber yang tidak jelas, perhatikan bahasa dan gaya penjajarannya. 6. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi validitas sumber data. Kredibilitas sumber. Tujuannya sumber data yang memiliki tujuan tertentu, sepertinya promosi, mungkin bias dan tidak objektif. Kualitas data. Data harus akurat dan bebas dari kesalahan dalam pengumpulan, pemrosesan atau penyimpanannya. Metode pengumpulan data. Metodenya pengumpulan data harus valid dan reliable, contohnya survei atau pengamatan dan eksperimen. Pembaruan data. Data yang lama mungkin tidak ada relevan lagi. Transparansi dan aksesibilitas. Aksesibilitas terhadap data menjamin bahwa adanya data dapat diverifikasi atau divalidasi. Bias dan perspektif. Perspektif sumber data dapat dipengaruhi validasi dan validasi. Contoh, data yang dikumpulkan dari kelompok tertentu mungkin tidak mewakili seluruh populasi. Jelaskan cara menilai validitas sumber data. 1. Cek kredibilitas sumber. Apakah sumber berasal dari institusi terpercaya, misalnya universitas, jurnal ilmiah, atau lembaga pemerintah. 2. Periksa keakuratan informasi. Bandingkan dengan sumber lain yang terpercaya dan didukung oleh bukti atau referensi yang jelas. 3. Evaluasi objektivitas. Hindari sumber yang terlalu opinitif atau sensasional. 4. Perhatikan tanggal publikasi. Informasi harus sesuai dengan perkembangan terbaru. 5. Cek
domain dan format URL. Waspadai situs dengan domain mencurigakan atau terlalu banyak iklan. 6. Teliti metodologi mengumpulkan data. Hindari data yang tidak menjelaskan cara pengumpulannya. Sekian, terima kasih.